Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kalian pernah dengar nggak tentang ritual pemanggilan arwah atau permainan yang bisa bikin kalian lihat hantu? Ternyata di dunia ini banyak ritual mistis yang beneran dilakukan. Bukan cuma buat seru-seruan, tapi kadang buat nyari kekuatan atau buat ngorbanin sesuatu. Dari Indonesia sampai luar negeri, masing-masing punya versi seremnya sendiri. Dan sekarang, aku bakal ceritain 5 ritual yang paling serem dan yang paling gila yang pernah dilakukan oleh manusia. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, jangan pernah coba-coba ngelakuin ritual ini sendirian. Karena kamu nggak tahu apa konsekuensi yang akan kamu hadapi. Ritual yang pertama dari Indonesia. Kamu pernah dengar permainan jelangkung? Sekilas terlihat seperti permainan anak-anak biasa. Tapi jangan salah, ini permainan pemanggil arwah. Jelangkung adalah boneka kecil yang terbuat dari batok kelapa, kayu, dan kain. Dan di tangannya diselipin alat tulis. Dalam ritual ini, pemain akan membaca mantra pemanggil roh. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Lalu, tiba-tiba tangan boneka itu mulai bergerak. Boneka itu mulai menulis, dan katanya itu bukan tulisan manusia, tapi itu tulisan roh yang barusan dipanggil. Tapi ini bukan sekedar permainan. Banyak yang percaya kalau kamu main permainan ini tanpa izin, atau kalau kamu gak menutup ritual ini dengan benar, maka arwah itu akan terus ngikutin kamu kemanapun kamu pergi. Beberapa orang yang iseng melakukan ritual ini dilaporkan kerasukan, ada yang tiba-tiba sakit, dan ada juga yang meninggal mendadak beberapa hari setelahnya. Dan yang paling mengerikan, roh yang datang itu bukan roh orang yang sudah meninggal, tapi yang datang adalah roh jahat. Masih mau coba main jelangkung? Yang kedua, berasal dari Amerika. Kamu percaya nggak kalau ada permainan yang bisa mengundang entitas gaib ke rumah kamu? The Midnight Game, sebuah ritual terlarang yang dipercaya berasal dari pemuja pangan di Eropa. Permainannya sederhana, tapi taruhannya bisa sangat mengerikan. Ada beberapa langkah untuk memainkan permainan ini. Yang pertama, ambil selembar kertas, terus tulis nama kamu di situ. Yang kedua, tusuk jarimu dengan jarum, kemudian teteskan darah kamu di kertas yang tadi sudah ditulisi nama kamu. Yang ketiga, taruh kertas itu di depan pintu rumah kamu, kemudian nyalakan lilin. Yang keempat, ketuk pintu kamu selama 22 kali, dan di ketukan terakhir harus tepat di pukul 12 malam. Yang kelima, buka pintu dan biarkan entitas bernama The Midnight Man masuk ke rumah kamu. Sekarang, permainannya dimulai. Tugas kamu adalah bersembunyi dan menjaga lilin tetap menyala sampai pukul 3:33. Kalau lilinmu mati, kamu harus menyalakannya kembali dalam waktu 10 detik. Kalau kamu gagal, The Midnight Man bakal menangkap kamu secara spiritual. Banyak laporan yang menyebutkan mereka yang mencoba game ini mengalami halusinasi sosok hitam dengan mata merah, rasa dicekik saat tidur, mimpi buruk berulang tentang kematian mereka sendiri, hingga kehilangan ingatan tentang apa yang terjadi malam itu. Beberapa bahkan gak pernah bisa bangun lagi. Game ini gak pernah terbukti secara ilmiah, tapi banyak yang nulis di internet kalau mereka ngalamin kejadian aneh setelah melakukan game ini. Jadi satu pesan penting, jangan pernah memulai sesuatu yang belum tentu bisa kamu akhiri. Yang ketiga, berasal dari India. Kamu pernah dengar tentang kaum Aghori? Ini adalah salah satu sekte yang paling ekstrem dan yang paling menyeramkan di dunia. Kaum Aghori dikenal sebagai pemuja dewa Siwa, tapi mereka punya cara ibadah yang sangat gak biasa, bahkan bisa dibilang mengerikan. Bayangin aja, mereka tinggal di pemakaman, tidur di atas abu jenazah, dan minum dari tengkorak manusia yang dijadikan cawan. Tapi yang paling kontroversi, mereka sering melakukan ritual makan daging manusia yang sudah membusuk dari mayat di pinggir sungai Gangga. Tujuannya bukan cuma menunjukkan kalau mereka nggak takut sama kematian, tapi juga untuk mencapai pencerahan spiritual dengan menantang rasa jijik, rasa takut, dan norma manusia. Ini dianggap sebagai pemurnian jiwa. Semakin menjijikan, semakin kuat pujiannya.
Karena praktek mereka yang ekstrem, kaum Aguri sering diasingkan dan ditakuti. Banyak warga lokal yang menganggap mereka terkutuk. Bahkan pemerintah India juga sulit menangani mereka karena ini dianggap sebagai kepercayaan lama. Ritual yang keempat berasal dari Jepang. Permainan ini terlihat seperti permainan iseng biasa, tapi banyak yang bilang, Kokurishan bukan permainan biasa. Sekali kamu memanggilnya, kamu harus patuh pada aturan dia, atau kamu bakal dihantui selamanya. Permainan ini menggunakan kertas bertuliskan huruf Jepang. Ada kata ya dan ada kata tidak. Kemudian satu koin ditempatkan di antara dua kata itu, ya dan tidak. Para pemain meletakkan jari telunjuk di atas koin, kemudian memanggil roh dengan sebutan, Kokurishan, Kokurishan, tolong datang ke sini. Koin mulai bergerak perlahan menjawab pertanyaan yang kamu ajukan. Tapi ingat, kamu gak boleh tertawa atau meragukan jawaban dari Kokurishan. Karena ini bisa dianggap sebagai penghinaan. Atau kalau kamu gak mengucapkan salam perpisahan dengan benar atau membuang kertas yang kamu pakai dengan sembarangan, maka Kokurishan bakal tetap tinggal dengan kamu, mengganggu pikiran kamu, membuat kamu mendengar suara-suara, mengalami mimpi buruk, bahkan bisa mendorong kamu ke jurang kematian. Pernah ada siswa SMA di Tokyo yang iseng memainkan permainan ini. Mereka tertawa saat koinnya bergerak. 2 hari kemudian, salah satu dari mereka melompat dari atap sekolah. Katanya, suara Kokurishan gak berhenti manggil dia. Di Jepang, permainan ini sampai dilarang di banyak sekolah. Bukan karena mitos, tapi karena banyak kejadian aneh yang gak masuk akal. Yang kelima berasal dari Haiti. Kamu percaya nggak bahwa seseorang bisa meninggal lalu bangkit kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai zombie? Ini bukan fiksi atau dongeng. Di Haiti, kepercayaan terhadap zombie bukan hanya sekedar cerita horor. Ini bagian dari ritual gelap. Dalam kepercayaan voodoo, ada dukun kuat yang disebut bokor. Mereka dikenal memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang mati dengan bantuan sihir hitam dan racun yang mematikan seperti racun ikan buntal. Awalnya korban diracuni, korban akan terlihat mati dan jantungnya berhenti berdetak. Kemudian korban dikubur seperti biasa. Tapi malamnya, bokor datang diam-diam, menggali jenazah itu dan membangkitkan dia kembali. Mayat itu memang bangun, tapi tanpa jiwa. Ia menjadi budak, gak bisa berpikir, hanya patuh dengan perintah tuannya. Dia juga gak merasa sakit, gak mengenal rasa lelah, hanya berjalan tanpa arah. Ini dianggap sebagai balasan atas dosa besar yang dilakukan. Kadang, korban sebenarnya gak mati, tapi dibuat koma dengan racun, lalu dibangunkan dalam kondisi trauma parah. Bayangkan, kamu terbangun dalam peti mati, lalu dipaksa hidup lagi. Tapi, kamu gak bisa hidup bebas selama sisa hidup kamu. Hingga kini, ritual ini masih dipercaya di pedalaman Haiti. Sebuah kenyataan bahwa kadang kematian belum tentu jadi akhir dari segalanya.